Pada video ini, pertama saya akan membahas mengenai teknologi penyimpanan dan arsip digital dalam sistem radiologi. Secara umum, terdapat tiga pendekatan utama dalam penyimpanan data radiologi, yaitu yang pertama ada Storage Area Network atau SAN, yang kedua ada Network Attached Storage atau NAS, dan yang ketiga ada Cloud-Based Storage. Nah, ketiga sistem ini memiliki karakteristik dan peran masing-masing dalam mendukung pengelolaan data medis. Dalam radiologi modern, hampir seluruh hasil pemeriksaan sudah berbentuk digital. Setiap hari, rumah sakit menghasilkan data dalam jumlah besar dari berbagai modalitas. Data tersebut harus disimpan dengan sistem yang aman, cepat diakses, dan mampu menampung data dalam jangka panjang. Karena itu, dibutuhkan sistem penyimpanan yang terstruktur dan terintegrasi. Dalam sistem radiologi saat ini, tantangan terbesar bukan hanya menghasilkan citra medis, tetapi bagaimana menyimpan dan mengelola data tersebut secara efisien. Setiap pemeriksaan menghasilkan data berukuran besar, dan data tersebut harus bisa diakses dengan cepat tanpa mengganggu sistem lain. Untuk menjawab kebutuhan ini, digunakan suatu pendekatan penyimpanan yang tidak lagi bergantung pada hard disk lokal di dalam server, melainkan menggunakan sistem terpisah yang memang didesain khusus untuk menangani lalu lintas data dalam jumlah yang besar. Salah satu sistem yang paling banyak digunakan dalam kondisi ini adalah Storage Area Network atau SAN. Jika dipahami secara sederhana, SAN adalah sebuah cara untuk memindahkan tempat penyimpanan keluar dari server, tetapi tetap membuatnya terasa seolah-olah berada sangat dekat dengan server. Artinya, server tidak lagi menyimpan data di dalam dirinya sendiri, tetapi mengakses perangkat penyimpanan eksternal melalui jalur khusus yang dirancang untuk kecepatan tinggi. Nah, jalur ini tidak bercampur dengan jaringan biasa yang digunakan oleh komputer pengguna. Alur sistem SAN sendiri dalam implementasinya dimulai dari perangkat penyimpanan yang tersusun dalam bentuk disk array. Di dalamnya terdapat beberapa hard disk yang bekerja secara bersamaan menggunakan teknik redundance, sehingga data tetap aman meskipun terjadi kerusakan pada salah satu disk. Perangkat penyimpanan ini tidak langsung terhubung ke jaringan umum, melainkan dihubungkan terlebih dahulu ke sebuah switch khusus yang menggunakan teknologi fiber channel. Switch ini berfungsi sebagai pusat lalu lintas data dalam jaringan SAN yang memastikan bahwa data dapat mengalir dengan cepat dan stabil. Nah, dari switch tersebut, koneksi dilanjutkan ke server. Server inilah yang memiliki peran penting sebagai pengelola data ketika data dari sistem radiologi masuk. Server akan menentukan bagaimana data tersebut disimpan, diorganisasi, dan diakses kembali. Nah, setelah data dikelola oleh server, barulah data tersebut dapat didistribusikan ke pengguna melalui jaringan biasa. Nah, pada tahap ini digunakan Ethernet switch untuk menghubungkan server dengan perangkat pengguna seperti komputer workstation. Dengan jalur di antara penyimpanan dan server benar-benar dipisahkan dari jalur antara server dan pengguna. Pemisahan ini menjadi kunci utama performa SAN. Nah, prinsip kerja secara teknis dari SAN sendiri itu adalah bekerja pada perangkat tingkat blok. Ini berarti perangkat penyimpanan tidak menyimpan data dalam bentuk file yang langsung bisa dibaca manusia, melainkan dalam unit-unit kecil yang disebut blok. Server kemudian bertanggung jawab untuk yang pertama menyusun blok-blok tersebut menjadi file, yang kedua mengatur sistem file, dan yang ketiga adalah menentukan bagaimana data tersebut disimpan dan diakses. Karena penyimpanan tidak perlu memikirkan struktur file, proses baca dan tulis menjadi jauh lebih cepat. Selain itu, karena komunikasi terjadi melalui jaringan khusus, data tidak perlu bersaing dengan lalu lintas jaringan lain. Kecepatan SAN bukan hanya karena perangkat kerasnya, tetapi karena arsitekturnya. Ada beberapa alasan utama. Yang pertama, jalur data antara server dan storage tidak bercampur dengan jaringan umum. Yang kedua, komunikasi menggunakan protokol khusus dengan latensi rendah. Dan yang ketiga, data dikirim dalam bentuk blok yang lebih sederhana dibandingkan file. Nah, dari keseluruhan sistem tersebut dapat dipahami bahwa SAN bukan hanya sekedar media penyimpanan, tetapi merupakan sebuah arsitektur yang dirancang untuk memisahkan pengoptimalan dan pengamanan aliran data. Nah, jika sebelumnya sistem penyimpanan dirancang dengan jalur khusus yang memisahkan antara storage dan jaringan umum, maka pada pendekatan berikutnya penyimpanan justru didekatkan langsung ke jaringan yang digunakan oleh pengguna. Hal ini dikenal sebagai Network Attached Storage atau NAS. Berbeda dengan SAN yang berfokus pada performa tinggi melalui jaringan khusus, NAS lebih menekankan pada kemudahan akses dan distribusi data dalam satu jaringan yang sama.
Nah, konsep dasar NAS pada dasarnya adalah sebuah perangkat penyimpanan yang diposisikan sebagai bagian dari jaringan. Artinya perangkat ini tidak berada di belakang server seperti pada SAN, melainkan berdiri langsung di dalam jaringan dan dapat diakses oleh banyak perangkat secara bersamaan. Dengan konsep ini, setiap pengguna yang terhubung ke jaringan dapat mengakses data yang sama tanpa harus melalui jalur khusus atau mekanisme yang kompleks. Alur sistem NAS sendiri, NAS ini terhubung ke sebuah switch jaringan yang sama dengan perangkat lain seperti komputer pengguna maupun server. Alur kerjanya dapat dipahami sebagai berikut. Yang pertama, perangkat pengguna seperti workstation atau laptop terhubung ke jaringan melalui switch. Yang kedua, NAS itu juga terhubung ke switch yang sama. Ketiga, ketika pengguna membutuhkan data, permintaan dikirim langsung melalui jaringan. Yang keempat, switch meneruskan permintaan tersebut ke NAS. Yang kelima, NAS memproses permintaan dan mengirimkan data kembali ke dalam bentuk file. Nah, pada alur ini tidak ada jalur khusus seperti pada SAN. Semua komunikasi berlangsung dalam jaringan yang sama, sehingga struktur sistem menjadi lebih sederhana. Ketika pengguna meminta data, NAS akan mencari file yang dimaksud, membaca data dari penyimpanan, dan mengirimkan file tersebut melalui jaringan. Nah, proses ini melibatkan pengelolaan file secara langsung sehingga ada tambahan proses dibandingkan dengan SAN. Nah, kenapa NAS lebih sederhana? Kesederhanaan NAS ini berasal dari cara sistem ini menangani data. Nah, beberapa hal yang membuat NAS lebih mudah digunakan, pengguna tidak perlu memahami struktur penyimpanan tingkat rendah. Dan yang kedua, akses data dilakukan seperti membuka folder biasa. Tiga, tidak memerlukan konfigurasi jaringan khusus. Dan yang keempat, semua perangkat cukup terhubung ke jaringan yang sama. Nah, dengan kata lain, NAS ini mengabstrakkan kompleksitas penyimpanan sehingga pengguna hanya berinteraksi dengan file. Jika dibandingkan dengan pendekatan sebelumnya, NAS dan SAN ini sebenarnya dibangun dengan filosofi yang berbeda. SAN itu berusaha mendekatkan storage ke server melalui jalur khusus agar performa maksimal dapat dicapai. Sebaliknya, NAS justru mendekatkan storage ke pengguna melalui jaringan umum agar akses menjadi lebih mudah dan fleksibel. Dalam praktiknya, keduanya tidak saling menggantikan, tetapi saling melengkapi. SAN digunakan ketika kecepatan dan stabilitas menjadi prioritas utama. Sementara NAS digunakan ketika kemudahan dan akses dan distribusi data lebih dibutuhkan. Yang ketiga yaitu cloud-based storage. Cloud storage adalah layanan penyimpanan data digital di server yang dikelola oleh pihak ketiga. Data yang disimpan di cloud storage dapat diakses dari mana saja selama ada koneksi internet. Nah, manfaat cloud storage yang pertama yaitu dapat diakses kapanpun dan dimanapun selama ada koneksi internet. Yang kedua yaitu dapat mengatur penggunaan CPU atau prosesor, memori atau RAM, dan storage tanpa perlu mengupgrade hardware. Yang ketiga yaitu monitoring VMS, virtual machine server cloud. Yang keempat yaitu tidak perlu memerlukan maintenance hardware. Selanjutnya yaitu perbandingan dari SAN storage, NAS storage, dan juga cloud storage. Perbandingannya itu berdasarkan kepemilikan, biaya, jenis hard disk, jenis jaringan, jenis switch, jenis server storage, ruangan atau room. Berikut tabelnya. Yang pertama yaitu SAN, Storage are Network, di mana ini adalah teknologi tinggi untuk sebuah perusahaan besar. Kepemilikannya itu mutlak milik sendiri dengan infrastruktur khusus. SAN menggunakan jaringan serat optik atau fiber channel sehingga transfer datanya sangat cepat dan tidak mengganggu pada jaringan kantor. Dimana karena performa yang luar biasa, pastinya biaya yang dibutuhkan sangat tinggi dan membutuhkan ruang data center serta tenaga ahli khusus. Yang kedua yaitu NAS, Network Attached Storage. Jika SAN punya jaringan sendiri, maka NAS itu bekerja di jaringan lokal atau LAN di dalam kantor. Fungsinya sangat praktis untuk berbagi file antara rekan kerja secara real time, di mana NAS ini menggunakan hard disk jenis SATA. NAS juga lebih lama di kantong dengan biaya yang menengah, di mana perangkatnya cukup ringkas untuk diletakkan di ruangan IT atau sudut kantor. Yang ketiga yaitu cloud storage. Di sini kepemilikannya ada di pihak ketiga atau vendor, di mana keunggulan utamanya adalah dapat mengakses data dari mana saja dan kapanpun melalui jaringan internet. Tidak perlu beli perangkat keras atau punya server sendiri, di mana kita cukup membayar biaya langganan sesuai kebutuhan. Nah, sekarang kita masuk ke arsitektur jaringan. Arsitektur jaringan adalah struktur yang mengatur bagaimana perangkat saling terhubung, berkomunikasi, dan bertukar data dalam suatu sistem jaringan. Berdasarkan wilayahnya, tipe jaringan komputer terdapat Local Area Network atau LAN dan Wide Area Network atau WAN.
LAN adalah jaringan komputer yang menghubungkan beberapa perangkat dalam wilayah kecil atau lokal seperti rumah, sekolah, gedung, rumah sakit, atau laboratorium komputer. LAN biasanya digunakan untuk berbagi data, printer, dan akses perangkat dalam satu lokasi. Dapat dihubungkan melalui kabel Ethernet atau UTP dan nirkabel seperti Wi-Fi. LAN memiliki kelebihan, yaitu biaya instalasinya lebih murah karena jangkauannya kecil, kecepatan transfer data tinggi, dan mudah dalam pengelolaan jaringan. Namun, dia juga memiliki kekurangan, yaitu jangkauannya hanya pada area tertentu. Pada jaringan LAN, setiap perangkat yang terhubung harus memiliki konfigurasi jaringan agar dapat saling berkomunikasi dan mengakses internet. Konfigurasi tersebut terdiri dari IP address, subnet mask, gateway, dan DNS server. Yang pertama, IP address. IP address adalah alamat unik yang dimiliki setiap perangkat dalam jaringan. Alamat ini digunakan untuk mengidentifikasi perangkat agar data dapat dikirim ke tujuan yang tepat. Analogi sederhananya seperti nama staf dalam suatu ruangan, sehingga setiap orang dapat dibedakan satu sama lain. Yang kedua yaitu subnet mask, membantu membagi jaringan menjadi beberapa segmen agar pengelolaan jaringan lebih teratur. Subnet mask diibaratkan sebagai kapasitas ruang staf yang menentukan berapa banyak perangkat yang dapat berada dalam jaringan tersebut. Selanjutnya adalah gateway, alamat perangkat yang berfungsi sebagai pintu keluar masuk jaringan untuk menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan lain. Gateway diibaratkan sebagai pintu ruangan yang menghubungkan ruangan staf dengan area luar. Yang terakhir, DNS server. Dalam analoginya, DNS seperti bagian administrator yang mengetahui alamat setiap orang. WAN adalah jaringan komputer yang memiliki cakupan wilayah sangat luas, dapat menghubungkan jaringan antar kota, negara, bahkan antar benua, yang dihubungkan melalui jalur sewaan, satelit, dan internet. Untuk WAN, kelebihannya yaitu dapat menghubungkan jaringan dalam wilayah yang sangat luas dan memungkinkan akses data dari lokasi yang berbeda. Namun, dia juga memiliki kekurangan, yaitu biaya instalasi dan operasionalnya lebih tinggi, konfigurasi jaringan lebih kompleks, dan lebih rentan terhadap ancaman keamanan seperti hacker. Kabel UTP berfungsi sebagai media penghantar data antar perangkat dan terdiri dari 8 kabel yang terbagi dalam 4 pasang. Pasangan kabel putih orange, putih hijau, dan hijau digunakan untuk transfer data, putih biru dan biru untuk suara, serta putih coklat dan coklat untuk tegangan DC. Penyusunan kabel mengikuti standar T568A atau T568B dengan T568B yang paling umum digunakan. Untuk langkahnya, yang pertama yaitu kupas kabel sekitar 2-3 cm, lalu luruskan dan susun sesuai urutan T568B. Setelah rapi, potong ujungnya agar sejajar dan masukkan ke konektor RJ45. Selanjutnya, lakukan crimping hingga konektor terpasang kuat. Ulangi pada ujung satunya, kemudian uji menggunakan LAN tester untuk memastikan kabel berfungsi dengan baik. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang Virtual Private Network atau VPN dalam mengamankan koneksi internet. VPN merupakan salah satu teknologi jaringan yang digunakan untuk mengalihkan trafik internet melalui jaringan khusus yang disediakan oleh VPN. VPN ini membuat jalur koneksi yang aman antara perangkat, pengguna, dan server VPN sehingga data yang dikirim melalui internet itu dapat terlindungi dari pihak lain. Jalur ini tuh disebut dengan VPN tunnel yang koneksinya itu terenkripsi sehingga dapat melindungi data selama proses transmisi melalui internet yang lebih aman dan tidak mudah diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Cara kerja umum VPN adalah dia tuh dapat mengubah jalur koneksi internet, di mana ketika pengguna mengaktifkan VPN, perangkat akan terhubung ke server VPN terlebih dahulu sebelum mengakses internet. Nah, semua data internet itu tidak langsung menuju ke pusat tujuan, tapi melewati server VPN terlebih dahulu. Nah, yang kedua itu membuat VPN tunnel. Setelah koneksi terbentuk, server VPN ini akan membuat secure tunnel atau jalur komunikasi transkripsi antara perangkat pengguna dan server VPN. Yang ketiga ada enkripsi data. Ketika pengguna melakukan aktivitas seperti membuka website, nah permintaan data itu akan dienkripsi terlebih dahulu oleh VPN. Proses enkripsi ini mengubah data menjadi kode yang tidak dapat dibaca oleh pihak lain, sehingga jika data tersebut dicegat di dalam perjalanan koneksi itu tidak dapat dipahami isinya. Lalu selanjutnya itu ada pengiriman data melalui tunnel. Setelah dienkripsi itu, data itu akan dikirim melalui VPN tunnel menuju server VPN. Karena data sudah dalam bentuk kode, maka pihak lain seperti ISP, hacker, atau jaringan publik tidak dapat membaca isi data tersebut. Lalu yang kelima ada proses di server VPN. Nah, ketika data sampai di server VPN, server akan mendeskripsi data tersebut dan kemudian meluruskannya ke tujuan sebenarnya, misalnya ke website yang ingin kita akses.
Lalu yang keenam itu ada pengiriman balik ke pengguna, di mana server VPN ini akan kembali menginskripsi data dari website, kemudian mengirimkannya kembali ke VPN tunnel menuju perangkat pengguna. Sampai di perangkat ini, VPN nanti akan mendeskripsi data tersebut sehingga pengguna dapat melihat hasilnya dalam bentuk halaman website yang diminta. Terdapat risiko jika kita tidak menggunakan VPN dalam menggunakan internet, maka data yang dikirim itu dapat terlihat oleh pihak lain. Misalnya internet service provider ini dapat melihat aktivitas browsing kita, lalu website dapat mengetahui alamat IP dan lokasi kita, dan hacker pun dapat mencoba mencuri data melalui jaringan publik. Nah, hal ini tuh tentunya dapat mengancam privasi dan keamanan data pengguna. Adapun manfaat dari kita menggunakan VPN ini adalah: satu, memberikan jaminan keamanan karena data itu sudah dienkripsi; kedua, dapat mengakses remote atau jarak jauh, misalnya mengakses jaringan kantor dari luar; lalu ketiga, dapat memudahkan akses data melalui jaringan yang aman. Selanjutnya, keempat, melindungi privasi online dengan menyembunyikan alamat IP pengguna. Yang kelima, mengatasi geolocation block sehingga dapat mengakses layanan dari negara lain. Yang enam, membuka website yang diblokir oleh jaringan atau pemerintah. Nah, VPN ini digunakan untuk melindungi koneksi saat menggunakan WiFi publik karena jaringan tersebut rentan terhadap pencurian data. Oke, selanjutnya adalah materi mengenai HL7. Tapi sebelum kita mengetahui lebih dalam nih mengenai HL7, kita kenalan dulu apa itu HL7. Jadi HL7 itu merupakan singkatan dari Health Level 7, di mana itu merupakan standar internasional yang digunakan untuk pertukaran dalam suatu sistem kesehatan. HL7 ini itu memungkinkan berbagai sistem seperti RIS, HIS, atau LIS dapat saling berkomunikasi meskipun berasal dari vendor yang berbeda. Nah, jadi HL7 itu bisa kita anggap sebagai bahasa komunikasi antar sistem di rumah sakit agar data pasien itu bisa berpindah dengan cepat dan akurat. Oke, kalian pasti bertanya-tanya kan kenapa kayak ada kata 7, kenapa nggak kata 2 atau 3 atau 1 gitu, HL1, HL2. Nah, HL7 itu merujuk pada suatu lapisan ke-7 dalam model OSI model. Nah, kayak seperti ini, dia itu aplikasi layer. Nah, lapisan ini itu adalah bagian yang langsung berinteraksi dengan pengguna dan aplikasi. Artinya HL7 itu bekerja pada level komunikasi aplikasi, yaitu bagaimana sistem kesehatan saling bertukar informasi seperti data pasien, data pemeriksaan, dan laporan medis. Nah, HL7 sendiri itu memiliki beberapa manfaat nih teman-teman yang membantu dalam pelayanan kesehatan pastinya. Yang pertama adalah meningkatkan integrasi antar sistem sehingga data dapat mengalir secara otomatis. Yang kedua adalah mengurangi kesalahan manusia atau human error karena tidak perlu input data yang berulang. Dan yang ketiga, mempercepat pelayanan karena informasi pasien langsung itu tersedia di semua sistem yang ada. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah meningkatkan keselamatan pasien karena data yang digunakan itu lebih akurat dan konsisten.
Topik selanjutnya adalah topik mengenai interaksi HL7 dalam sistem kesehatan. Nah, HL7 dalam sistem kesehatan itu tuh terjadi melalui pertukaran pesan data antar sistem seperti HIS, RIS, dan PX. Nah, dengan menggunakan standar dari Head Level 7 atau HL7 ini tuh, maka setiap sistem nanti akan dapat mengubah data menjadi format pesan yang sama lalu dikirim melalui jaringan atau interface engine. Jadi, memang HL7 itu sangat berperan penting sebagai penghubung komunikasi antar sistem kesehatan. Selanjutnya yaitu integrasi dengan sistem rumah sakit. Nah, apa sih integrasi dengan sistem rumah sakit ini? Ini merupakan sebuah proses yang menghubungkan beberapa sistem pada rumah sakit agar dapat bertukar informasi atau data secara otomatis. Apakah integrasi dengan sistem rumah sakit ini penting? Tentu, karena memiliki beberapa manfaat, di antaranya mempercepat pelayanan pasien, mengurangi kesalahan input data akibat human error, data menjadi lebih aman, serta memudahkan akses pada hasil pemeriksaan. Sistem integrasi rumah sakit ini biasanya menggunakan bahasa HL7 sebagai standar atau bahasa komunikasi untuk bertukar data dan informasi pada bidang kesehatan. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk integrasi sistem rumah sakit. Yang pertama yaitu metode database broker. Nah, metode database broker ini memungkinkan sistem radiologi atau radiologi information system terhubung langsung dengan hospital information system, sehingga seluruh data dari radiologi maupun dari hospital information system dapat diakses secara real time. Selanjutnya yaitu metode folder sharing. Nah, ini seperti sebuah folder besar yang dapat diakses oleh berbagai sistem di dalamnya. Sama seperti HIS yang merupakan folder besar, kemudian di dalamnya terdapat RIS dan berbagai information system lainnya. Metode ini memungkinkan seluruh informasi yang berada pada folder besar tersebut dapat diakses oleh seluruh sistem informasi yang berada di dalamnya. Selanjutnya yaitu ada metode text file. Nah, metode ini biasanya digunakan sebagai pertukaran informasi dalam bentuk teks atau dokumen digital. Nah, berikut ini merupakan contoh alur dari sistem integrasi rumah sakit. HIS atau Hospital Information System berfungsi sebagai pusat data pasien, termasuk permintaan pemeriksaan radiologi. Data ini kemudian diteruskan ke RIS atau Radiology Information System untuk proses pendaftaran dan pengelolaan alur kerja radiologi. Selanjutnya, pasien menjalani pemeriksaan menggunakan berbagai modalitas pencitraan seperti CT scan, X-ray, atau MRI. Hasil citra kemudian dikirim dan disimpan dalam sistem PACS. Melalui PACS, dokter dapat mengakses serta menganalisis hasil citra secara digital untuk meningkatkan diagnosis. Hasil diagnosis tercatat dalam laporan radiologi yang kemudian terintegrasi kembali dengan sistem HIS. Integrasi ini memungkinkan alur kerja yang cepat serta efisien. Selanjutnya terdapat enkripsi dan keamanan data pasien, di mana enkripsi dikenal juga dengan istilah kriptografi. Kriptografi berasal dari kata kripto yang berarti rahasia dan grafi yang berarti tulisan, sehingga kriptografi dapat kita artikan sebagai ilmu atau seni untuk menjaga pesan tetap aman atau tetap rahasia. Seorang praktisi dari kriptografi disebut juga dengan kriptografer. Ada pula beberapa istilah yang perlu kita ketahui dalam kriptografi. Yang pertama adalah plain text atau pesan aslinya. Yang kedua ada ciphertext atau hasil enkripsi, di mana pesan ini telah ditambahkan kode rahasia sehingga tidak mudah dipahami. Lalu ada encryption, yaitu proses mengubah plain text atau pesan asli menjadi ciphertext atau pesan yang telah ditambahkan kode rahasia. Lalu ada decryption, yaitu proses mengubah kembali ciphertext atau hasil enkripsi ke bentuk aslinya atau plain text, di mana hal ini bertujuan agar pesan mudah dibaca. Ada pula tujuan dari kriptografi. Yang pertama yaitu menjaga rahasia, di mana kriptografi ini memastikan bahwa pesan yang disampaikan atau pesan yang ditulis hanya dipahami oleh beberapa orang yang dikehendaki atau beberapa orang yang dituju yang memiliki kata kunci. Lalu yang kedua yaitu integritas data, di mana kriptografi ini memastikan bahwa pesan tidak mudah untuk dimanipulasi atau diubah selama proses perjalanan atau proses pengiriman. Lalu yang ketiga yaitu autentikasi, yaitu memverifikasi atau memastikan bahwa penerima merupakan penerima yang sebenarnya. Lalu ada juga proses dari kriptografi. Yang pertama yaitu plain text, dienkripsi menjadi ciphertext, lalu didekripsi menjadi plain text kembali. Nah, ada dua metode dalam kriptografi. Yang pertama yaitu monoalfabet, di mana satu huruf dapat diubah menjadi satu huruf yang sama. Misalnya kata Erlangga, di mana G yang pertama itu dikodekan menjadi O dan G yang kedua juga menjadi O. Sedangkan yang kedua ada metode multi alfabet, di mana satu huruf dapat menjadi huruf yang berbeda-beda
berdasarkan tabel data, di mana semakin banyak tabel data yang digunakan, maka semakin sulit untuk ditebak atau semakin rahasia nih pesannya. Di mana misalnya kata Erlangga yang pertama itu sama dengan M, dan yang kedua itu X. Jadi G ini walaupun sama-sama artinya G, tapi di kodenya itu dapat ditulis secara berbeda. Ada pula tipe enkripsi, yang pertama ada base 64, di mana mengubah data biner menjadi teks. Lalu yang kedua ada MD5, di mana MD5 ini biasanya digunakan untuk memverifikasi integritas data. Yang ketiga itu ada SHA-256 dan SHA-3. Lalu selanjutnya ada HTTPS yang merupakan yang menggunakan enkripsi TSL atau SSL untuk mengamankan komunikasi antar web. Lalu yang terakhir ada VPN yang biasanya kita sering dengar nih, di mana VPN ini mengenkripsi lalu lintas internet untuk digunakan secara privasi atau pribadi. Pada video ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai kepatuhan terhadap standar Health Level 7 dalam sistem informasi kesehatan, khususnya pada sistem radiologi sendiri. Di rumah sakit saat ini banyak sekali sistem informasi yang digunakan, misalnya HIS, RIS, serta PEX yang digunakan untuk menyimpan dan menampilkan citra radiologi. Masalahnya sistem-sistem ini tuh seringkali dibuat oleh vendor yang berbeda. Jadi agar semua sistem tersebut bisa bertukar data dengan baik, dibutuhkan sesuatu standar komunikasi data, yang dimana satu standar yang paling banyak digunakan yaitu Health Level 7. Sederhana, Health Level 7 adalah standar yang digunakan untuk pertukaran informasi kesehatan secara elektronik antar sistem komputer di bidang kesehatan. Dengan adanya standar ini, data pasien seperti identitas, riwayat pemeriksaan maupun permintaan pemeriksaan dapat dikirim dari satu sistem ke sistem lainnya dengan format yang sama dan mudah dipahami oleh sistem penerima. Dalam Health Level 7, data dikirim dalam bentuk message atau pesan data yang memiliki struktur tertentu. Pesan ini tuh terdiri dari beberapa bagian yang disebut dengan segmen. Misalnya ada segmen MSH yang berisi header pesan, kemudian PID yang berisi identitas pasien, dan juga OPR yang berisi informasi tentang pemeriksaan yang diminta. Dengan struktur seperti ini, sistem komputer dapat membaca dan memproses data secara otomatis tanpa harus memasukkan ulang secara manual. Dalam bidang radiologi, standar Health Level 7 biasanya digunakan untuk mengirimkan data pasien dari sistem rumah sakit ke sistem radiologi seperti RIS atau PEX sebelum pemeriksaan dilakukan. Jadi ketika pasien itu datang untuk melakukan pemeriksaan radiologi, data pasiennya itu sudah otomatis tersedia di sistem radiologi. Hal ini membuat proses pelayanan menjadi lebih cepat, mengurangi kemungkinan kesalahan penulisan data pasien. Karena itu, kepatuhan terhadap standar Health Level 7 itu sangatlah penting, teman-teman. Jika sistem ini tuh tidak mengikuti standar, maka pertukaran data antar aplikasi bisa gagal atau datanya tidak terbaca dengan benar. Dampaknya bisa menyebabkan keterlambatan pelayanan bahkan kesalahan informasi pasien. Selain meningkatkan integritas sistem, penggunaan Health Level 7 juga membantu meningkatkan efisiensi kerja tenaga kesehatan, mengurangi kesalahan input data, serta mendukung pengelolaan informasi yang lebih struktur dan aman. Jadi dapat disimpulkan bahwa Health Level 7 ini tuh merupakan standar komunikasi yang sangat penting dalam sistem informasi kesehatan karena memungkinkan berbagai sistem yang berbeda dapat saling terhubung dan bertukar data secara efektif. Itulah penjelasan singkat mengenai kepatuhan terhadap standar Health Level 7 dalam sistem radiologi. Oke, selain HL7 sendiri ada HIPAA yang merupakan singkatan dari Health Insurance Portability and Accountability Act, yang dimana merupakan sebuah federal yang diperkenalkan di Amerika Serikat untuk melindungi sebuah informasi kesehatan pribadi serta mengatur cara penggunaannya dan juga pengungkapannya oleh lembaga terkait. HIPAA sendiri yaitu memiliki aturan yang melindungi data kesehatan pasien agar tetap aman dan tidak disalahgunakan. Semua informasi medis pasien atau BHI wajib dijaga kerahasiaannya baik dalam bentuk fisik maupun digital. Dalam HIPAA terdapat 3 aturan utama. Yang pertama ada privacy rule yang mengatur hak pasien terhadap data mereka. Yang kedua ada security rule yang fokus pada keamanan data digital seperti penggunaan password, enkripsi, dan pembatasan akses. Dan ketiga yaitu ada breach notification rule yang merupakan kewajiban melaporkan jika terjadi kebocoran data. Dalam bidang radiologi, HIPAA itu sangat penting terutama pada sistem PEX maupun teleradiologi. Citra medis seperti X-ray, CT scan, ataupun MRI itu termasuk data yang sensitif. Jadi hanya tenaga medis tertentu yang boleh mengaksesnya dan sistem harus memiliki keamanan yang baik. Nah, di sini juga berkaitan dengan HL7 International atau HL7 yang merupakan standar yang digunakan untuk pertukaran data antar sistem kesehatan. Misalnya dari sistem pendaftaran ke radiologi ke sistem PEX. Jadi kesimpulannya
yaitu HL7 ini mempermudah pengiriman data, tetapi harus mengikuti aturan HIPAA sendiri. Artinya, data yang dikirim itu harus tetap aman, tidak boleh bocor, dan hanya bisa diakses oleh pihak yang berwenang. Kesimpulannya, HIPAA dan HL7 itu saling melengkapi. HIPAA menjaga keamanan dan privasi data pasien, sedangkan HL7 sendiri memastikan data bisa terhubung dan digunakan antar sistem dengan baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai praktik dan verifikasi HL7 dalam sistem radiologi. HL7 memungkinkan integrasi antar sistem sehingga data pasien tidak perlu diinput ulang dan dapat mengirim data secara otomatis. Pesan HL7 terdiri dari beberapa segmen penting seperti MSH sebagai header, PID sebagai identitas pasien, PV1 sebagai informasi kunjungan, dan OBR sebagai detail pemeriksaan. Dalam praktiknya, proses dimulai dari input data pasien di HIS, kemudian sistem akan menghasilkan pesan HL7 yang akan dikirim ke RIS. Untuk melakukan praktik ini dapat digunakan tools seperti HL7 Sub yang memungkinkan kita untuk melihat, mengedit, menerima, serta mengirim pesan HL7. Dalam HL7 Sub, kita dapat menggunakan fitur sender untuk mengirim pesan dan receiver untuk menerima pesan. Jika pengiriman berhasil, sistem akan memberikan acknowledgement sebagai tanda bahwa pesan telah diterima dengan baik. Selanjutnya adalah dilakukan verifikasi HL7. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikirim tidak terjadi kesalahan dan sudah sesuai dengan standar. Verifikasi pertama adalah validasi struktur, yaitu memastikan segmen seperti MSH, PID, OBR itu tersedia. Yang kedua adalah validasi isi data, seperti memastikan ID pasien tidak kosong dan format data sesuai. Lalu yang ketiga adalah verifikasi proses pengiriman dengan melihat log dan status pesan. Kesimpulannya, verifikasi HL7 ini penting untuk memastikan data yang dikirim adalah aman, akurat, dan dapat digunakan.